waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan meminta kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang masih produktif. Sebanyak 449 orang jemaah haji kloter 5 debarkasi Palembang dijadwalkan tiba subuh besok sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini Jumat 28 Juni 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel meminta kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang masih produktif agar dapat ditanami sebagai upaya mengantisipasi krisis pangan global. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan meminta kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan yang masih produktif dan masih dapat ditanami untuk mengantisipasi krisis pangan global. Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di sebuah wilayah yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan lingkungan, iklim, bencana alam, dan konflik sosial termasuk akibat perang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Ruswan Effendi mengungkapkan, saat ini kondisi pangan di Sumatera Selatan cukup stabil dan harga di pasaran masih normal dan bahan pangan untuk 2 bulan ke depan masih mencukupi. Di mana ketersediaan juga cukup, kemudian harga stabil, dan hari ke depan memang ada beberapa fenomena, tapi kalau kita bisa bicara untuk sekarang dan mungkin atau 2 bulan ke depan, insya Allah semuanya masih bisa stabil. Tetapi untuk ke depan kita bisa lihat bahwa memang sekarang masih musim tanam di mana-mana di Sumatera Selatan, khususnya di beberapa kabupaten. Ini juga insya Allah bisa menopang untuk kebutuhan kita 3 atau 4 bulan ke depan. Ditambahkan Rezwan, saat ini merupakan musim tanam di beberapa kabupaten yang diharapkan mampu mencukupi pangan di Sumatera Selatan selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Untuk mengantisipasi ketahanan pangan saat kemarau mendatang, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak lain untuk menyiapkan beberapa langkah dalam mengantisipasi krisis pangan seperti menyiapkan pupuk, benih, pompanisasi agar lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara maksimal. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sebanyak 449 orang jemaah haji kloter 5 debarkasi Palembang dijadwalkan tiba subuh besok sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Ratusan jemaah haji debarkasi Palembang kloter 5 itu dijadwalkan berangkat dari Tanah Suci menggunakan Saudi Airlines pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang ini. Mereka berasal dari Pulau Bangka Belitung, tapi ada 3 orang jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Tanazul sehingga ikut dalam penerbangan pada kloter 5. Humas PPIH Embarkasi Debarkasi Palembang Abdul Kudus mengatakan, untuk sementara jumlah jemaah haji kloter 5 yang akan kembali sebanyak 449 orang, namun baru dipastikan jumlahnya nanti setelah jemaah haji diberangkatkan. Kalau kloter 5 ini kan jemaah Bangka Belitung ya, berangkatnya itu hari Jumat hari ini gitu kan, waktu Arab Saudi, dan kemungkinan tibanya besok pagi waktu Indonesia Barat itu sekitar pukul 3:30 di bandara. 3.30 waktu Indonesia Barat di bandara SMB 2. Nanti mereka paginya langsung ke Pangkal Pinang naik Garuda. Abdul Kudus menambahkan, jumlah jemaah haji Embarkasi Palembang yang meninggal sebanyak 22 orang. Dengan rincian 19 orang jemaah asal Palembang dan 3 orang jemaah asal Bangka Belitung. Dari 22 jemaah haji yang meninggal itu, 2 diantaranya meninggal dunia sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Rocky Pratama melaporkan. Satreskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang menangkap pelaku penusukan 5 warga di Palembang dengan korban 1 orang meninggal dunia.
H. Pelaku penusukan yang menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya luka pada hari Rabu lalu ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang. Keberadaan pelaku diketahui polisi dari keterangan saksi dan ditangkap beberapa jam setelah penusukan. Dari pelaku, polisi menyita 12 senjata tajam. Menurut Kapolsek Seberang Ulus 1 Palembang, Kompol Alek Andrean, pelaku H merupakan pelaku utama penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Motif penusukan hanya karena pelaku tidak senang ditegur korban. Pelaku kami amankan di daerah Kertapati, di tempat terpisah. Jadi ada yang di Kertapati, ada yang di daerah kota. Untuk saat ini berdasarkan keterangan saksi, alat bukti, barang bukti yang sudah kita kumpulkan di lapangan, untuk sementara 2 orang yang sudah memenuhi unsur untuk kita tetapkan sebagai tersangka pada peristiwa 351 yang mengakibatkan luka berat. Kompol Alek Andrean mengatakan setelah menangkap tersangka H, polisi melakukan pengembangan dan menangkap R yang juga menusuk korban lain hingga luka berat. Tersangka kini ditahan di tahanan Polsek Seberang Ulus 1 Palembang dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Lamsihar Silitonga melaporkan. Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kami sampaikan informasi lainnya pendengar. Musi Banyuasin bersiap siaga menghadapi musim kemarau dan fenomena La Nina. Jadi untuk di musim Banyuasin memang kalau perkiraan kan dia memang cuaca kita sudah memasuki kemarau. Memasuki musim kemarau di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, masyarakat diingatkan untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Meskipun sebagian daerah masih mengalami curah hujan, persiapan menghadapi kondisi kering telah dilakukan secara menyeluruh. Kepala BPBD Kabupaten Musi Banyuasin, Pati Ridwan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan status siaga dan mempersiapkan berbagai tindakan antisipatif. Selama 2 minggu ke depan, patroli gabungan bersama Prokopimda dari Kodim dan Polres juga akan dilakukan. Hingga saat ini, belum ada titik hotspot yang terdeteksi. Pihaknya secara terus-menerus melakukan pemantauan melalui Brand Fire Support yang ada di Pusdalop BPBD Muba setiap harinya. Tidak hanya itu, Pati juga menyatakan fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina juga menjadi perhatian khusus dan harus diwaspadai. Meski biasanya El Nino dikaitkan dengan musim kemarau, saat ini fenomena La Nina yang menyebabkan curah hujan secara tiba-tiba dan petir di wilayah timur. Untuk itu, Pati mengungkapkan bahwa pada tanggal 1 Juli mendatang, BPBD Musi Banyuasin akan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh perusahaan mitra untuk memastikan kesiapan menghadapi musim kemarau dan antisipasi fenomena La Nina. Dari jajaran BPBD dengan BMKG, ya kita tetap mengantisipasi. Kami juga tanggal 1 ini ada rapat koordinasi ya, dengan mengundang seluruh perusahaan, mitra-mitra kita ya untuk antisipasi. Jadi kali kita juga akan cek juga ke perusahaan untuk kelengkapan persyaratan yang sudah disyaratkan kan, untuk mulai dari apa, kelengkapan lain-lain termasuk personil. Ini akan kita cek sama-sama ya untuk mengingatkan lah. Jangan sampai begitu ada kejadian ya tidak siap, terutama perusahaan. Untuk masyarakat, imbauan untuk tidak melakukan pembakaran lahan tetap disuarakan. Spanduk-spanduk peringatan juga telah dipasang untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Dengan berbagai langkah antisipasi yang diambil, diharapkan Musi Banyuasin dapat melalui musim kemarau dan fenomena La Nina tanpa kejadian kebakaran hutan yang signifikan serta badai hujan disertai petir yang terjadi secara tiba-tiba. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah pemain lama berpeluang besar kembali direkrut oleh manajemen Sriwijaya FC menghadapi musim kompetisi 2024. Manajemen Sriwijaya FC masih mempertimbangkan sejumlah pemain lama yang akan memperkuat Sriwijaya FC musim 2024. Direktur Teknik Sriwijaya FC Indrayadi menjelaskan, sebanyak 13 pemain yang memperkuat Sriwijaya FC di musim lalu kembali masuk dalam radar manajemen Sriwijaya FC. Melihat performa mereka musim lalu, kemungkinan besar manajemen SFC akan kembali merekrut 13 pemain tersebut. Menurutnya meski sudah banyak pemain yang resmi melamar, manajemen SFC mengaku masih belum memutuskan siapa saja pemain yang nanti akan direkrut untuk memperkuat Laskar Wongkito di musim yang baru. Untuk diketahui, pemain kita yang lama sejauh ini terdiri dari 13 orang atau 12 gitu.
bisa kita terus pertahankan karena potensi muda, potensi terus artinya di Sriwijaya FC sudah hampir 2 musim memberikan kontribusi yang luar biasa buat tim. Kita tahu mungkin pemainnya kan terus berkembang. Namun pihaknya sudah mengantongi 13 nama pemain yang akan memperkuat Sriwijaya FC dan berpeluang besar akan direkrut kembali. Manajemen SFC mengungkapkan sampai saat ini terus menjalin komunikasi dengan ke-13 pemain tersebut. Dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.